البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di akhir-akhir muka surat 44 ya. Masih masalah mutlak dan muqayyad. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa idza warada nassun mutlak. Sekarang bagaimana cara mengamalkan dalil mutlak? Apabila datang nas yang polanya mutlak, polanya bebas, wa nassun muqayyad, dan datang nas yang lain yang dia itu terikat, wajaba taqyidul mutlaqi bih. Wajib mengikat dalil yang bebas tadi dengan dalil yang terikat. In kanal hukmu wahidan, apabila hukumnya sama. Wa illa, tapi kalau tidak demikian, kalau hukumnya lain-lain, umila bikulli wahidin ala ma warada alaih, maka masing-masing dari nas, dari dalil tadi diamalkan sesuai dengan datangnya dia. Min itlaqin au taqyid, yaitu yang bebas ya diamalkan secara bebas, yang mutlak yang terikat ya dibebas, yang terikat diamalkan sesuai dengan ikatan yang ada. Tayyib, misalu makanal hukmu fihi mawahida, contoh suatu perkara yang mana hukum di dalam dua nas tadi sama. Contohnya apa? Ada dua nas tapi inti hukumnya sama. Qauluhu ta'ala fi kafaratiz zihar, firman Allah Ta'ala tentang kafarah seorang lelaki yang mengatakan pada istrinya, engkau seperti tulang belakang ibuku, yaitu mengharamkan untuk menggauli istrinya sendiri. Akhirnya apa? Membiarkan istrinya kal mu'allaqah, seperti kain yang tergantung, tidak dibebaskan dengan baik, tidak pula ditahan dengan baik. Maka hukum kafarahnya adalah fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Maka dia harus, yaitu si suami tadi harus membebaskan hamba sahaya sebelum mereka berdua bergaul kembali. Tayyib, ini mutlak, yaitu apa? Raqabah, terserah dia muslim atau kafir, tak masalah. Wa qauluhu fi kafaratil qatl. Dalil kedua, firman Allah Ta'ala tentang kafarah pembunuhan yang tidak disengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia wajib membebaskan hamba sahaya yang mukmin. Berarti apa? Nggak masalah laki atau perempuan, yang penting dia adalah seorang muslim. Fal hukmu wahid, hukumnya sama di sini terhadap dua kafarah tadi, walaupun case-nya lain. Case-nya yang pertama adalah masalah pernikahan, hubungan rumah tangga. Sementara case yang kedua ini masalah pembunuhan, tapi hukumnya sama. Cara kafarahnya, cara menghapus dosanya adalah wahwa tahrirur raqabah, yaitu membebaskan hamba sahaya. Inilah yang dikatakan apa? Dua dalil walaupun case-nya lain tapi hukumnya sama, cara kafarahnya sama, yaitu membebaskan hamba. Maka kalau yang satu dalilnya bebas, yang lain dalilnya terikat, maka yang bebas dibawa kepada yang terikat. Fayajibu taqyidul mutlaqi fi kafaratil zihar bil muqayyadi fi kafaratil qatl. Maka wajib untuk mengikat dalil yang mutlak pada kafarah zihar tadi, diikat dengan apa? Dengan dalil yang terikat pada kafarah pembunuhan. Tayyib. Berarti bagaimana kesimpulannya? Wa yustaratul imanu fir raqabah fi kullin minhuma. Disyaratkan adanya iman pada hamba sahaya yang hendak dibebaskan pada dua case tersebut, dua kasus itu. Karena hukumnya sama persis, yaitu membebaskan hamba sahaya. Tayyib. Ini dalil ini pembahasan ini sangat penting untuk memahami sekian banyak perkara dalam masalah fikih. Tayyib. Dan inilah yang dikatakan apa? Fikih, diambil dari usul fikih. Bagaimana kita dalil yang berbicara tentang masalah pembebasan, dalil yang berbicara masalah pembunuhan, kafarah pembunuhan itu ternyata sangat bermanfaat untuk membimbing kita di dalam memahami kafarah dalam masalah hubungan rumah tangga.
Taib. Jadi apa? Memang ayat saling menjelaskan dan saling melengkapi satu sama lain. Demikian pula hadis. Tidak boleh dipisah-pisahkan kecuali kalau memang pembahasannya sangat lain. Kemudian yang berikutnya wa misalu ma laisal hukmu fihi mawahidan. Contoh perkara yang mana hukum pada kedua perkara itu tidak sama, laisa wahidan, yaitu apa? Tidak sama. Case-nya lain, hukumnya lain. Taib. Makanya dalilnya lain, dua-duanya itu. Ada dua dalil, pembahasannya lain, hukumnya juga lain. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri dari kalangan lelaki dan pencuri dari kalangan perempuan, hukumnya apa? Maka potonglah tangan mereka berdua. Taib. Ini kes pencurian, kes jinayah, kriminalitas. Hukumnya apa? Tangan dipotong. Taib. Ini bebas, yaitu apa? Pembahasannya adalah tangan dipotong. Orang Arab mengatakan, dan ini yang berlaku ditetapkan oleh Nabi, yang namanya tangan asal dari yadun, itu adalah apa? Dari atroful asobi, dari ujung-ujung jari ila apa itu rusuk, sampai ke pergelangan tangan. Ini yang namanya tangan untuk Arab. Bukan dengan bahasa kita, tapi apa? Dengan bahasa Arab, karena Quran dengan Arabiyun mubin. Jadi asal tangan adalah sampai di situ. Nah, setelah naik ke atas itu namanya sudah lain, yaitu sa'id, lengan bawah ini ya, lengan bawah sa'id. Naik sedikit istilahnya mirfak, yaitu apa? Siku. Naik sedikit namanya adud, yaitu apa? Lengan atas. Nah, jadi masing-masing lain. Jadi yang tangan itu hanya sampai ke pergelangan saja. Ini bahasa Arab. Nah, ini kita ambil sekarang. Jadi asalnya pencuri itu, kalau tentunya apa? Dibatasi oleh hadis, bukan mencuri sekedar mencuri satu butir beras lalu potong tangan, tapi apa? Kalau mencapai rubuk dinar, mencapai seperempat dinar. Seperempat dinar itu berapa sekarang? Mungkin sekitar 1.200 ringgit dibagi 4. Karena satu dinar sekarang kurang lebih 1.200, harga naik. Kalau 2 tahunan yang lalu 700 saja. Tayyib. Kemudian itu case pertama. Wa qauluhu fi ayatil wudu. Firman Allah Ta'ala tentang ayat wudu. Nah, sekarang case-nya lain. Dalil lain, pembahasannya lain, yaitu masalah wudu, bukan masalah pencurian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai kemana? Sampai ke siku. Taib, marofik. Jadi untuk wudhu jangan apa? Hanya sampai ke pergelangan tangan, tapi sampai ke siku. Taib. Boleh enggak dalil yang pertama diikat dengan dalil kedua? Berarti kalau potong tangan sampai ke siku sekalian. Enggak boleh. Karena apa? Rasulullah telah menjelaskan dalam prakteknya, yaitu hanya sampai ke pergelangan pemotongannya itu. Menunjukkan bahwasanya ayat yang pertama itu tidak diikat dengan ayat yang kedua. Yaitu diikat, yaitu tangan betul-betul sampai ke siku. Enggak, cukup sampai ke asal makna tangan. Yaitu apa? Sampai ke pergelangan saja. Yang lebih parah adalah apa? Adalah orang yang fikihnya sangat rusak, yaitu orang-orang Khawarij di zaman dulu. Mereka memotong sampai ke ketiak. Dengan alasan apa? Dalam bahasa kami semuanya adalah tangan. Nah, ini celaka. Karena apa? Mereka bukan orang Arab. Orang Khawarij generasi pertama rata-rata adalah dari Mesir, dari Irak, dan sebagainya. Sementara mereka bukan orang Arab. Baik. Irak bukan Arab. Kalau Mesir apa? Afrika. Maka apa? Mereka tidak paham itu. Nah, mereka tidak ikut sunnah Nabi. Jadi lebih parah daripada fikih yang keliru yang tadi. Dalam artian apa? Untuk potong tangan itu sampai ke siku. Ini lebih parah, yaitu sampai ke ketiak. Qal fal hukmu mukhtalif. Kata beliau, hukumnya lain. Case-nya lain, hukumnya lain. Hukum yang pertama potong tangan. Hukum yang kedua apa? Mencuci tangan. Lain, antara mencuci dan memotong lain. Nggak boleh ini dikiaskan ke situ atau diikatkan ke situ. Pembahasannya lain. Beda dengan yang tadi, yaitu apa? Sama-sama hamba sahayanya dibebaskan. Jadi ini hukumnya sama. Sementara untuk yang sekarang itu
hukumnya lain. Yang ini tangannya dipotong, yang itu tangannya dibasuh, jelas lain. Maka tidak boleh ini dibawa ke situ. Qal fafil ula kotok. Pada ayat pertama tangan itu dipotong. Wa fisaniyah ghusl. Pada ayat kedua tangan itu dicuci, dibasuh. Berarti apa? Memang hukumnya lain. Fala tuqayyadul ula bisaniyah. Maka dalil yang ayat yang pertama tidak boleh diikat dengan ayat yang kedua. Tayyib, ini rahmat Allah Ta'ala. Tayyib, nggak boleh dikiaskan di situ atau diikatkan ke situ. Akhirnya apa? Yang dipotong sampai ke siku. Ini nggak boleh. Qal bal tabqa ala itlaqiha. Bahkan ayat pertama kekal di atas kebebasannya, yaitu tangan. Asal tangan adalah sampai ke pergelangan. Jangan diikat dengan ayat kedua. Wa yakunul qata'u minal qu'. Dan jadilah pemotongan itu dari qu', yaitu apa? Mafsilil kaf, yaitu pergelangan telapak tangan. Mafsil yaitu apa? Sendi, afan. Mafsil sendi, bagian yang terpisah itu di telapak tangan. Wal ghuslu ilal marafiq, dan jadilah pencucian itu sampai ke siku. Sampai bermakna ma'a, yaitu cuci dengan sikunya juga tentunya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.